Deket ya tuh. Wartawan Ada. Turun bawah, turun. Mana itu bantalannya, mana bantalannya? Oh, gua pakai ya tak? Tuh. Tuh. Ayo, cepatkan man. Cici eta mah. Hijau, kuning, hijau kan gitu kan? Bapak ya tuh. Ya, Pak. Keluar, Pak. Merah. Tarik. Sini coba. Nah, eta kanu itu. Enggak, makanya Pak. Heeh. Ayo. Aduh, Pak. Ini di Silangta. Tadi banyak ini kamu teh. Yo, sok Angkat dulu kakinya. Ininya yang kepala. Angkat dulu kakinya. Sok bisa. Iya, sok. Ah iya, sedih. Kencengin. Udah. Udah, Pak, udah. Mitela, Kenceng. Mitela dua tangannya. Ini di dagu ya, Bu ya? Kita nitelana di dinya enggak? Kalau Ya, yuk. Tangannya usir. oh, Ini Pak, tadi. dina semua. Medis. Terus kakinya. Ya hujan, Cok. Satu mitela lagi kakinya. Satu turun. Kita Berangkat. Berangkat. Naikkan. Nah. Itu turun itu. Di situ kalau mau video diturunin nanti. Oh iya. Oh, buru kalian. Ya, oke, yuk. Disiapkan LSD. Tim LSD. Cepat kamu kerjanya cepat, jangan banyak ngomong. Tidak banyak bicara, petugas ambulan tidak banyak bicara. Udah? Yuk, ditali aja. Yuk, cepat. Kerjaannya cepat. Cepat harus. Yuk. Yuk, diangkat kakinya sebelah sini, terus ini angkat ininya. Ini. Yuk, dari sebelah sini. Oke. Yuk, pakai tangan kanan. Ya, oke. Yuk. Kasih aba-aba diangkat pasiennya. Kasih aba-aba, angkat pasien. 1, 2, 3. Canwaka. Bukan gitu. Canwaka. Diangkat. Angkat dulu. Angkat pasien. 1, 2, 3. Yuk, masukkan. Tuh. Udah masuk? Udah masuk. Yuk, kasih aba-aba lagi. Gulingkan pasien. 1, 2, 3. Tangkap pantai. Yuk, ambil kakinya yang sebelah sana. Ambil kakinya sebelah sana. Enggak, bentar. Turun, sekarang turun. Turun. Terus. Ini adalah anjing. Yuk. Oke, pasang. Pasang. Ininya pasang.
Yuk, masih apa-apa? Siap, siap. Yuk, yuk. Angkat dulu. Dalam hitungan ketiga, angkat pasien. 1, 2, 3. Yuk, maju. Subsidi kriwo. Subsidi pasien teh kalau gitu-gitu. BPJS-nya tuh BPJS. Dalam hitungan ketiga, turunkan pasien. 1, 2, 3. Dibawa ke ambulan. Ambulan dulu. Nah, ini bagi dulu kali-kalinya cek dulu. Cek dulu. Dalam hitungan ketiga, angkat pasien. 1, 2, 3. Dalam hitungan ketiga, turunkan pasien. 1, 2, 3. Siap. Dalam hitungan ketiga, angkat pasien. 1, 2, 3. Reporter. Langsung dari tempat kejadian perkara. Harusnya Iya, aja ayo ta. harusnya kuliah ini aku jurnalis. Salah. Gak apa-apa. Tong mau terlipat Sok. Cepet atuh. Iya cepet atuh. Oh ya. 1, 2, 3. Cepet. mau megang apa kita jadi Langsung para warga gimana? Mantap, Bro. Subscribe, comment, and like. Jangan lupa share. Arigato. Oh, arigato. Minasang. Berbahasa Jepang, perkenalan. Perkenalan dulu. Apa tadi teh? Daini ya, Daini. Lecur gitu mana? Si Pareng bahasa Jepang bro. Kembali lagi guys, YouTube channel Papri. Daini. Ini untuk mau memperkenalkan diri bahasa Jepang, sok. Daini or Dauni. Mana jauh Daini ya? Daini or Dauni. Dauni. Halo guys, sok. Halo minasang, ajay, minasang, arigato gozaimasu, arigato. Kok bisa diupload kali sih? Anyong gitu, anyong. Lain anyong, lain nama Korea. Di-upload ke Unis. Konnichiwa. Sayonara. Watashi wa atik desu, cenah. Akbar Faisal. Akbar Faisal. Akbar Faisal. Eta gini anu. Epin Nami Odaran tinggal sampai 5 menit. Jangan lupa evakuasi pakai LSB ya. Dieri. Karena on kene eta teh. Tuh yang ngusek we tinggal di. Si Wahai can hapus lo. Si Wahai can hapus. So, ada kesan pesan yang akan diucapkan? Oh iya. Yang ini gimana? Yang ini nggak ada. Ya udah.
Cicing, ya aku kan ini reporter, kamu reporter dari tempat kejadian perkara hari Senin telah terjadi Pura tuh wartawan bencana simulasi. itu. Wartawan bencana. Nah ini para warga yang semua Para pada warga melihat. yang kepo, Nah, yang ini melihat. tadi warga yang sesek Oh, bos. bagaimana Ibu tentang kejadian hari ini? Apakah Anda melihat secara langsung? Iya, saya di sana dievakuasinya terakhir. Enggak Bu, yang ini maksudnya yang yang kecelakaan ini, mobil kecelakaan ini. ini. Kebetulan suami saya itu. Ya, kita wawancara ke tim Kesnya tuh. Oh. Ke sini atau nih ke Bohai atau ke ini? Gimana? Langsung uyuh kira sekarang. Yuk. Everyone in here. Kok ke sana? Ke koleran. Saya nih maju. Ah, cepet uyuh. Maju tuh itu. Maju kan itu kayak RSMB. Langsung ke RSMB. Siapa supirnya? Lila yang maju-maju. Mangut manten. Cepet atuh uyuhnya mana? Merah kuning ya. Kita kumpul dulu. Oh, kalau keluar itu pasti suka tarik maju, suka tarik di uyuh. Membuat waktu itu jadi delay, ya. Langsung lakukan pertolongan yang secepat mungkin. Nah, itu yang menjadi bahan evaluasi. Betul, nanti itu ketika apalagi kalau korbannya itu betul-betul misalnya diketahui hasil laporan dari RT, ya, dari RT itu ada 20 korban yang dinyatakan hilang. Ini baru berapa yang dinyatakan merahnya? Baru 6 ya tadi, ya, yang 6. Jadi udah begitu sibuknya kita. Tim nakes itu kebanyakannya itu memang nggak banyak juga, ya. Karena jarang yang mau jadi nakes di lapangan. Ya, paling banyak 15 orang. Sementara jadi korban tuh lebih daripada 20. Nah itu pentingnya triase sekali itu di situ, ya, untuk bisa kita memilah itu. Ini jadi catatan. Pun begitu juga yang lainnya, yang penting sudah teralur. Bagaimana tim LHA datang lapor ke BPBD bahwa tim LHA, tim dari mana sebutin, apakah provider, apakah memang lembaga resmi dari pemerintah, dalam hal ini mungkin dinas kesehatan kalau LHA dengan tim nakes. Itu pula dengan tim nakes lapor ke BPBD bahwa mereka punya kapasitas sebagai tenaga kesehatan. Cuman tadinya saya mau membuat satu skenario, satu hilang, ya. Tapi ternyata Anda tadi yang terdetek juga akhirnya ada di lantai 2. Siapa yang bawa kabar di lantai 2? Padahal saya sengaja apa? Untuk menjadikan LHA riweuh gitu kan gitu. Tapi ternyata mungkin ada bocoran ya. Ya nggak apa-apa. Tapi penting bahwa ketika mau ketawa, ini ada bocoran Bu, kalau ketawa kan gitu. Padahal udah semua saya sembunyiin gitu kan. Ya jadi ketika itu dinyatakan kurang, nah ini tim LHA itu harus cepat mungkin untuk merespon lagi ke lapangan supaya bisa menemukan, ya, supaya bisa menemukan masalah dan menemui dan tidaknya itu urusan nanti lah. Mungkin sudah ke bawah paling, mungkin di itu bakal laut selatan misalkan yang mulai cerita, gitu kan? Karena ada batas waktu ya. Kalau sudah lewat 5 hari ya kita juga tidak bisa langsung selalu sedia melakukan respon evakuasi, nggak bisa. Itu batas waktunya biasanya maksimalnya di 5 hari ke 7 hari ya sudah. Mau apapun bencananya, mau tanah longsor, mau gempa, kemudian lagi mau banjir bandang dan sebagainya. Setelah 5 hari bukannya ketika menolong, boleh menolong, tapi itu risiko biayanya ya, biayanya tinggi. Karena APD-nya kita harus memang standar, dan mending kalau disediain APD-nya kita jadi penolong, malah kita jadi korban. Karena korban itu kalau sudah 5 hari ya udah jadi penyakit. Dan kira itu yang sebenarnya kenapa kita menghentikan sampai batas waktu 5 hari. Ya, itu toleransinya. Mungkin itu saja Bu dari saya Bu. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Evaluasi untuk proses ya. Oke.
tentunya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Im dan juga Ibu Numi untuk kebersamaan kita hari ini. Oke, kita evaluasi. Tadi ketika mendapatkan informasi yang pertama kali menghubungi BPBD itu siapa harusnya? RHA. Langsung RHA. Tidak ada leader? Ada yang tunjuk sebagai leader nggak? Abu tuh leader tuh. Ya RH tuh. Ya RH kan ente. Ya. Oke, RHA itu apa? Tim triase. Tim triase. Kalau tadi yang BPBD tugasnya apa? Menerima laporan. Terus setelah menerima laporan tugasnya apa lagi? Tugasnya apa yang tim BPBD? Ini BPBD daerah. BPBD daerahnya. Oke. Provinsi atau kabupaten? Kabupaten. Yang tugasnya tadi. Tugasnya apa? Selain nanti menerima laporan apa lagi? Menghubungi siapa yang bagian menghubungi tim RH? BPBD. Iya, tapi yang datang duluan itu siapa? RHA. Harusnya siapa dulu? BPBD dulu. Iya, kenapa nggak BPBD dulu yang masuk? Kenapa nggak BPBD dulu yang datang? Ketika ada kejadian, kemudian ada yang lapor, BPBD dulu yang harusnya yang masuk. Seperti itu kan alurnya. Iya, kenapa tim RH dulu yang masuk? Itu atas perintah siapa RH? Harusnya siapa? BPBD. Tugas siapa? Tugas BPBD. Anda dapat tugas untuk mengerahkan tim RHA. Oke, ya tidak dilakukan tadi. Makanya tadi yang datang duluan adalah RHA. Ya, Anda tidak melakukan itu tadi. Ya, tim BPBD tidak segera nanti untuk menerima laporan, kemudian mengerahkan tim RHA untuk datang. Oke, RHA ada berapa orang tadi? 4 orang. Oke, ketika menemukan kasus dengan merah, kuning, hijau, kenapa harus ikut-ikut dengan ini? Kenapa Anda harus menunggu yang tim dokumentasi? Siapa tadi yang nungguin tim dokumentasi? Terus Anda nanti baru nanti memberikan tanda merah, kuning, hijau. Ada urusan nggak dengan tim dokumentasi? Nggak ada. Anda RHA pekerjaannya RHA saja. Nggak ada urusan dengan dokumentasi kan? Iya. Apa yang mau dikaji kalau di RHA? Apalagi? Terus? Nadi. Oke, hanya itu. Tidak nanya bagaimana ada darah sakit atau tidak, nggak usah kan? Nggak usah. Ada perdarahan nggak Bu? Di mana? Nggak usah kan? Oke. Di triase Anda hanya mengkaji kesadaran pasien. Oke, Ibu masih sadar kalau tidak ada respon dengan cara seperti apa lagi? Rangsang nyeri. Oke, tadi yang ditemukan penurunan kesadarannya seperti apa? Dari yang merah ada berapa orang yang penurunan kesadaran yang dengan rangsang nyeri? Tidak ada, tidak dikaji. Oke. Ya, jadi penurunan kesadaran harus dicek dulu dia dengan verbal atau dengan rangsang nyeri. Oke, sudah. Kemudian tadi tim nakes. Nakes Anda menemukan ada berapa merah? 6. Yang kuning? 1. Ada 1. Kemudian tadi siapa yang evakuasi duluan kuning ke sini? Anda nakes tadi yang ada yang di tengah-tengah yang pakai helm. Itu warna kuning apa merah? Kuning di situ. Iya. Itu yang merah di situ ternyata paling belakang di sana. Penanganannya paling belakang. Triase juga tidak koordinasi. Merah di otak kita, tim triase di otaknya tim triase yang harus kerjasama segera mungkin dengan tim nakes itu adalah merah. Jadi segera kasih tahu itu merah di sana, arahkan terus merah di sana. Kalau dia sudah mulai belok ke hijau, oke. Nah ini yang hijau siapa yang mengelola? Nggak ada karena tidak ada leader. Ya, leader harusnya dari awal Anda membuat pengumuman. Ibu-ibu, bapak-bapak yang masih bisa berjalan, mohon untuk menuju ke arah kami. Nggak ada yang memberikan instruksi itu. Tidak ada. Jadi Pak Belit gitu tim nakesnya. Nakes itu hanya menangani kasus-kasus yang sudah ditandai hanya merah dan kuning saja. Kalau yang hijau bukan kerjaan dari tim nakes. Ya, itu ada tim SAR nanti yang akan mengarahkan. Oke, silakan nanti datang ke satu arah. Yang masih bisa berjalan, yang bisa bicara, silakan menuju ke arah saya ada di sini. Semua yang hijau nanti arahnya akan ke arah sebelah sana.
Ya, jadi nakes dia hanya memilih merah dan kuning saja. Hitam itu nanti akan ketemu sama dia tapi tidak menjadi prioritas. Oke, sekarang bisa dipahami alur untuk manajemen disaster? Ya, oke. Ini kita belajar dari kekurangan. Kalau kita sudah belajar dari kekurangan, kita akan lebih paham bahwa nanti tim nakes itu tidak bekerja sejak awal. Ketika ada kejadian, bukan kerjaan kita itu. Itu adalah tim bagian untuk yang melihat dulu situasi, menganalisis situasi dulu, tim SAR. Itu ya, jenis-jenis kejadiannya seperti apa, kira-kira jumlah korban seperti apa, itu bagian mereka. Setelah itu nanti mereka akan berkoordinasi dengan tim nakes sambil menjelaskan bahwa jenis korbannya seperti apa. Ternyata jenis korban tadi seperti apa ininya, ciri-cirinya? Ini disaster apa? Bencana apa? Bencana gempa. Berarti ada tim nakes sudah bisa memikirkan bahwa kejadiannya apa saja biasanya nanti korbannya? Fraktur, perdarahan, oke? Nah, jadi itu sudah terbayang oleh kita. Maka disiapkan ada bidet, ada resusitasi cairan, ada balut tekan, seperti itu. Oke? Ada kemungkinan pasien yang dalam keadaan berkendaraan dia juga dia jatuh. Jadi kondisinya dia dalam keadaan jatuh dari kendaraan karena ada gempa. Bisa jadi juga seperti itu korbannya. Itu dia. Oke, sudah terbayang sekarang. Kemudian masuk ke posko. Bagian posko ngapain? Pencatatan. Pencatatan saja. Terus apa lagi? Triase ulang. Yang dari sana merah belum tentu sampai ke sini merah. Bisa jadi dia udah hitam. Ya, yang kuning di sana belum tentu sampai ke sini masih kuning. Jadi triase lagi nanti lakukan. Jadi pada saat dicatat itu kondisinya adalah hasil triase ulang di sini. Gitu ya. Sehingga nanti distribusinya jelas. Pasien itu nanti arahnya kemana-kemana. Kalau dari catatan awal mungkin ada merahnya ada 6, tapi ternyata dia bergerak menjadi 10. Bisa jadi seperti itu. Atau malah jadi hanya tinggal 3, yang lainnya menjadi meninggal. Bisa jadi seperti itu nanti. Jadi lakukan triase ulang, terus distribusikan langsung di situ, ya. Oke. Setelah itu di posko juga sama dia. Di posko dia akan melakukan tindakan sesuai dengan karakteristik luka pada pasien. Retriase lagi. Terus selama dia masih ada di bawah pengawasan dari nakes yang ada di lapangan, maka nakes itu harus melakukan terus-menerus retriase. Ya, sampai nanti dia akan dilakukan rujukan. Kalau sudah sampai ke sana, sudah sampai ke ambil alih dengan rumah sakit lapangan, itu adalah bagian dari nakes di rumah sakit lapangan atau rumah sakit terdekat. Ya, jadi disitulah peran dari nakes pada saat manajemen disaster. Gitu ya. Oke, bagaimana rasanya? Masya Allah. Ya. Jadi saya perlu laporkan Bu Nuni. Ini untuk yang D3, sebentar laporan dari Bayu. Untuk yang olahraganya sudah tepat 14 kali nih. Sudah 14? Kehadirannya berapa persen? 100%. Aku nggak ada izinnya Bu. Jadi kalau nggak datang dia nggak alpa sama aku Bu. Dia ini ganti. Diganti. Ada yang ganti, ada yang alpa. Ada yang alfa, ada Alfa. yang ganti. Ya. Kebanyakan alpa Bu, nggak mau ganti. Kebanyakan yang alfa, oke. Ya, Anda rasakan sekarang ya. Dari kemarin kodul terus sekarang dengan simulasi memang nanti membutuhkan fisik nanti yang lebih. Dari kemarin ada yang nanya, Ibu ini kan ada perannya jadi pasien, ada yang itu nanti kasih nilainya gimana? Ada yang nanya gitu? Ya itu mau gimana kita aja nilainya gitu ya. Nanti ada ininya, ada rumusnya ya cara menilai seperti itu. Tapi kita sekarang setiap peran dari masing-masing harus kita evaluasi seperti apa untuk simulasi. Karena untuk target manajemen bencana, targetnya adalah simulasi manajemen bencana, ya disaster management. Kalau ujian evakuasi bencana langsung satu-satu, kemana cara yang kapan? Nanti bisa tuh mana ya. Oke, termasuk nanti untuk helm segala macam. Jadi kita nanti melihat capaian rata-rata bagaimana pada saat melakukan simulasi, gitu ya. Oke, baik kalau begitu ada benar gitu. Ya baik. Dan ini, ada yang nggak tahu di mana yang merah, di mana yang kuning kan gitu. Ya, oke. Jadi harusnya tim RHA selalu ngasih tahu yang di warning adalah merah dulu. Di sini nakesnya gitu ya.
karena Anda berhadapan dengan multidisiplin, ya. Bahkan ada orang yang merasa berkuasa kan gitu, kudu dede itu manehana tapi yang naon, Anda akan berhadapan dengan orang seperti itu, gitu ya. Belum nanti bantuan terlalu banyak berdatangan, mereka langsung membantu sendiri-sendiri tanpa koordinasi dengan tim dokumentasi. Itu akan menjadi masalah tersendiri nanti pada saat di kejadian bencana yang seperti itu, gitu ya. Tapi yang jelas sudah tergambar kerjaan nakes, Anda harus patuh dengan SOP. Tunggu tunggu pemerintah dari yang berwenang, terutama BPBD, bahwa RHA sudah boleh maju atau tidak. Kalau RHA dalam kondisi di sana sedang bahaya, tidak boleh maju dulu, karena di sana mungkin ada lumpur, seperti kemarin ada tahun 2000 berapa ya di Palu kondisi lumpur, merusak nanti ini tim RHA, tidak boleh masuk dulu ke sana. Kalau sudah oke, baru nanti masuk. Setelah itu nanti tim nakes. Tim nakes memang sangat terbatas. Pada situasi fase darurat akan sangat terbatas. Barulah nanti akan bermunculan di hari-hari ke-3, ke-4, ke-5 Maret, baru nanti akan mereka datang. Gitu ya. Jadi yang akan sangat lelah adalah tim nakes pada saat pertama. Oke, baik kalau begitu. Sudah oke? Ada lagi yang mau menyampaikan pesan-pesan dan pesan? Sudah cukup? Oke, baik. Hari ini adalah hari terakhir pertemuan di Kepulauan